Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar gimana caranya teknik pernafasan saat persalinan. Teknik pernafasan ini penting banget, terutama buat ibu-ibu yang sebentar lagi mau lahiran, buat dipelajarin, jadi supaya nanti ketika udah memasuki proses persalinan, itu kalian udah tahu gimana caranya teknik pernafasannya, supaya lebih mempermudah dan mempercepat proses persalinan. Nah, dalam persalinan ini ada 3 teknik pernafasan yang bisa kalian gunain. Yang pertama itu adalah pernafasan relaksasi, kemudian pernafasan tiup, dan yang ketiga pernafasan saat mengedan. Kapan ketiga pernafasan ini digunakan? Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Nah, pernafasan yang pertama itu pernafasan relaksasi. Jadi pernafasan relaksasi itu bisa kalian gunakan ketika kontraksi datang. Ini bisa digunakan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 6 ketika belum ada dorongan untuk mengedan. Nah, caranya itu kalian tarik nafas yang pelan dan juga panjang dari hidung. Boleh sambil pegang perutnya. Tarik nafas yang panjang dari hidung, kemudian dikeluarkan, boleh dari hidung juga ataupun dari mulut, senyaman ibunya. Nah, ketika tarik nafas, kalian berhitung ya, kalau bisa lebih panjang hitungan ketika buang nafas dibandingkan ketika tarik nafas. Contohnya seperti ini, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketika kalian buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi lebih panjang nafas yang dikeluarkan daripada yang ditarik. Kalian tarik sepelan mungkin. Contohnya ya, seperti ini. Tarik nafas. Boleh sambil tutup mata supaya lebih relaksasi. Nah, seperti itu. Jadi ketika kontraksi datang, kalian langsung tenangkan diri dulu, kemudian tarik nafas yang panjang, kemudian dihembuskan. Seperti itu. Nah, ketika kontraksinya sudah hilang, kalian boleh bernafas biasa, atau kalau memang mau tetap melakukan pernafasan ini, tetap boleh. Nah, ketika kontraksi datang, kalian bisa gunakan pernafasan relaksasi ini ya, supaya ibunya lebih rileks, lebih tenang. Jadi dibanding ibunya harus teriak-teriak atau mengeluh, aduh sakit, aduh sakit. Nah, seperti itu malah sebenarnya bikin ibunya tambah panik. Kemudian sakitnya juga akan terasa lebih bertambah. Nah, pernafasan ini memang sebenarnya tidak menghilangkan rasa sakit pada kontraksi, tetapi setidaknya membuat ibunya lebih tenang, lebih rileks, jadi lebih bisa menikmati proses persalinannya. Kemudian yang kedua namanya pernafasan tiup. Nah, pernafasan tiup ini digunakan ketika sudah ada dorongan untuk mengeden, tetapi belum pembukaan lengkap, yang artinya ibunya belum boleh untuk mengeden. Nah, kenapa kalau belum pembukaan lengkap ibunya belum boleh mengeden? Karena percuma, bukannya bayinya lahir, nanti jalan lahirnya malah bengkak. Karena kita memang harus menunggu pembukaan 10 supaya jalan lahir kita itu bisa dilewati oleh si kepala bayi. Jadi kalau belum pembukaan 10, ibunya ngeden, jalan lahirnya, jadi pembukaannya tadi itu tidak bertambah, tetapi malah hanya akan membuat jalan lahirnya bengkak karena terus dorong-dorong oleh kepala bayi tadi ya, dan kepala bayinya juga malahan nanti bisa jadi benjol seperti itu. Jadi lebih baik untuk tunggu pembukaan lengkap.
Nah, dorongan untuk mengejan ini biasanya sudah timbul ketika pembukaan sudah besar, seperti pembukaan 7, 8, dan seterusnya. Jadi nggak harus menunggu ketika pembukaan 10 ya. Pembukaan 7 pun biasanya sudah ada dorongan untuk mengeden. Caranya supaya nggak mengeden adalah menggunakan nafas tiup ini. Caranya tarik nafas dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut. Ini nafasnya pendek-pendek juga nggak apa-apa ya, jadi seperti ini. Nah, kenapa harus nafasnya ditiup dengan cepat? Ini supaya menghindari agar ibunya tidak mengeden sebelum waktunya. Karena kalau ibunya tarik nafas yang panjang, kemudian itu nggak langsung ditiup, dijamin 100% ibunya pasti akan ngeden. Makanya kenapa harus ditiup, karena kalau ditiup nggak mungkin ibunya bisa ngeden. Coba aja kalau nggak percaya ya. Kemudian pernafasan yang ketiga, ini adalah pernafasan mengeden. Nah, ketika dokter atau bidannya mengatakan bahwa kalian sudah boleh untuk mengeden, di situ baru saatnya kalian boleh untuk mengeden. Tapi pernafasannya harus benar. Pernafasan mengeden ini jika dilakukan dengan benar, maka ini akan sangat membantu ya dalam mempercepat proses persalinan. Oke, jadi pernafasannya itu seperti ini. Ketika kontraksi datang, tarik nafas yang panjang dari hidung, kemudian kalian kencangkan otot perut. Boleh sambil diangkat kepalanya, sambil lihat ke perutnya, supaya kalian tahu bahwa cara pernafasan kalian itu benar. Jadi ketika sudah tarik nafas yang panjang, kemudian kalian dorongnya itu di perut ya. Nah, ini akan terlihat kalian itu melakukannya dengan benar atau tidak. Perutnya itu akan mengembang, kemudian terlihat lebih terdorong ke bawah. Nah, itu berarti kalian pernafasannya benar. Jadi tarik nafas yang panjang dari hidung, kemudian dorong. Nah, seperti itu. Kalau pernafasannya benar, muka ibunya juga akan terlihat lebih tenang. Jadi jangan pernafasan menggunakan pernafasan leher. Kalau kalian menggunakan pernafasan leher, nanti akan terdengar suara seperti ini. Nah, itu salah. Jadi itu yang kalian dorong di leher. Atau jika kalian melakukan pernafasannya tidak tarik nafas yang panjang, tapi nafas pendek-pendek seperti ini. Nah, itu salah juga. Itu malah memperlama proses persalinan. Jadi bayinya bukannya tambah turun, tapi cuma turun naik. Jadi dia udah terdorong tapi bisa balik lagi, terdorong balik lagi seperti itu. Makanya kenapa harus tarik nafas yang panjang dari hidung, kemudian kalian dorong selama mungkin kalau bisa sampai nafasnya habis, baru tarik lagi. Kalau masih kontraksi tetap dorong lagi ya. Disambung terus kalau memang masih ada kontraksi. Nah, untuk mengeden ini kalian harus ikuti dari kontraksi kalian. Jadi ketika masih kontraksi, silakan untuk terus mengeden. Jika mulusnya sudah hilang, kalian lakukan teknik pernafasan relaksasi yang tadi sambil menunggu datangnya kontraksi mengeden lagi. Jadi supaya tenaga ibunya juga nggak habis ya. Jadi itu 3 teknik pernafasan yang bisa kalian gunakan pada saat bersalin. Kalian harus pahami kapan aja harus menggunakan teknik pernafasan ini. Jadi ini akan sangat membantu nanti ketika kalian proses bersalin. Sekian aja video dari aku, semoga videonya bermanfaat untuk bumil-bumil yang udah mendekati HPL, yang sebentar lagi mau bersalin. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran juga, dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.